Shalom saudaraku, salam sejahtera dalam kasih Kristus. Jumpa lagi dengan saya, Didi Tuli. Kita akan belajar berapologetika bersama-sama di channel ini. Mengenai orang-orang yang sering berteriak-teriak di media sosial, Free Palestine, Free Palestine, dan kemudian mengumpulkan donasi untuk menyumbang, katanya untuk membantu meringankan orang-orang Palestina. Kini muncul banyak video yang kemudian mengkonfirmasi bahwa ternyata tidak ada donasi yang masuk ke Palestina dan para korban perang yang ada di Palestina itu tetap kelaparan. Mari kita bersama-sama melihat video berikut ini. طلع على الشعب بعين الرحمة. بكفي يا عرب، بكفي خلاص. اطلعوا على الناس بعين الرحمة. الناس بتموت في غزة، بتاكل في الشكل يا عمي. انا انت بدنا اروح من عندي لكتن وملك كل غزة دم. انت بدنا اروح له عدوي، انت بدنا بس عشان لكل من طعمك يا مياه. صعب موت، بدنا ناكل، بدنا نعيش، ايش نساوي؟ مش بالساهل، احنا بناخدش الا وحده ناكل نعيش حالنا. Video tadi itu menggambarkan sebuah situasi di mana orang-orang Palestina berduyun-duyun datang untuk mengambil bantuan dari Amerika dan juga Israel. Jadi Israel dan Amerika yang dituduh melakukan genosida terhadap rakyat Palestina, ternyata mereka adalah orang-orang yang peduli dengan kondisi orang-orang di Palestina saat ini dibandingkan dengan orang-orang dari negara-negara Arab atau orang-orang Indonesia yang selama ini mereka berteriak-teriak di televisi, di YouTube, di media sosial untuk menyuarakan pembebasan Palestina dan juga menyerukan supaya orang-orang di Indonesia mengumpulkan donasi bagi orang-orang di Palestina. Nah, dua orang pria tadi mengatakan bahwa kami tidak menerima apapun dari orang-orang ini. Dan kami pergi kepada musuh kami, yaitu Israel. Saudara bisa membayangkan, ya, orang yang selama ini menganggap Israel sebagai musuhnya karena menghancurkan Gaza. Sebenarnya ini kan ini perang, persoalan perang ya. Jadi ini murni perang antara Hamas melawan Israel. Tapi memang rakyat kemudian menjadi korban atas peperangan ini. Nah, di tengah situasi ini tidak ada orang-orang yang mencari sumbangan donasi di Indonesia ini yang mengirimkannya ke sana. Nah, buktinya mereka kelaparan gitu ya. Yang menjadi pertanyaan, kemana uangnya yang dikumpulkan oleh mereka itu? Kok dalam video tadi itu orang-orang ini justru berbondong-bondong mengambil bantuan ke Israel dan juga Amerika. Nah, ini kan dipertanyakan ya. Dan kemudian saya melihat sebuah video dari Permadi Arya dan ada sebuah video juga dari orang Palestina yang sudah tinggal selama 4 tahun di Indonesia. Dari penjelasannya ini menarik ya. Mari kita lihat. Guys, dengerin nih kesaksian dari orang Palestina yang udah 4 tahun tinggal di Indonesia.
Aku Ahmad dari Palestina Gaza. Sekarang udah 4 tahun tinggal di Indonesia. Aku ditawarin beberapa yayasan buat kerjasama dengan cara keliling ke masjid-masjid. Tugasnya cerita tentang penderitaan rakyat Palestina, bikin orang sedih karena Palestina, terus minta donasi. Aku langsung nolak karena itu haram. Kenapa mereka pakai orang Palestina? Biar kalian lebih percaya aja. Uang yang kalian donasikan bukan buat dibagi-bagi dulu di sini, baru sisanya dikirim. Coba jujur aja, pernah nggak kalian lihat acara tentang Palestina tapi nggak buka donasi? Nggak pernah kan? Mana sistem donasi yang awalnya buat bantu orang Palestina, pelan-pelan malah jadi sebuah bisnis. Dari dulu saya udah tahu penggalangan donasi jualan penderitaan rakyat Palestina ini dijadikan bancakan ladang bisnis untuk dibagi-bagi di sini, sisanya baru dikirim. Makanya saya tidak pernah tertarik dengan gerakan Free Palestine. Karena saya tahu itu ladang bisnis makan uang haram dari donasi. Dan saya tidak salah, pernah ada lembaga donasi ACT terbukti maling donasi ke Palestina untuk memperkaya diri. Inilah alasan kenapa berita-berita di Indonesia selalu mendemonisasi Israel seolah Israel adalah iblis yang kejam tak berperi kemanusiaan. Karena jika Israel tidak di-framing kejam, maka akan sulit bagi para pengepul donasi untuk minta-minta sedekah ke masyarakat. Ya, bersyukurlah kita tidak termasuk orang-orang bodoh yang kena tipu duitnya oleh para pengepul donasi untuk beli mobil baru dan kawin lagi. Nah, jadi menurut penjelasan Ahmad tadi ini, bahwa dia pernah diminta untuk menjadi panitia mencari sumbangan berkeliling, mencari donasi untuk rakyat Palestina. Tapi dia tidak mau melakukan. Kenapa? Karena itu bisnis ternyata. Jadi menurut dia ya, bukan kata saya, menurut dia dan juga Permadi Arya tadi itu, uang donasi itu dibagi-bagi dulu di Indonesia, setelah ada sisa, namanya sisa kan pasti tidak banyak ya, sisa, setelah ada sisa baru dikirimkan ke Gaza, ke Palestina. Jelas saja korbannya ada berapa ribu orang, ya, ada berapa ribu orang di Palestina yang menjadi korban perang ini. Kalau bantuan yang dikirim hanya sisa-sisa, ya mungkin itu hanya cukup untuk beberapa orang saja, tidak untuk semuanya. Ini kasihan sekali ya, orang-orang di Palestina, Gaza ini, mereka hanya dijadikan alat bagi orang-orang yang memiliki kepentingan untuk memperkaya diri sendiri, ya. Yang suka teriak-teriak Gaza, Gaza, Free Palestine, terutama si Hussein Gaza itu ya. Kemana? Bagaimana selama ini penyaluran donasinya dan kemana uangnya, ya kita semuanya tidak tahu. Kalau berdasarkan Permadi Arya dan juga orang Palestina yang tinggal di Indonesia tadi, uangnya dijadikan bisnis, ladang bisnis. Ya, semoga ada orang-orang yang berbaik hati dengan tulus membantu rakyat Palestina, dan juga orang-orang Amerika, Israel, ya lebih perhatian lagi kepada mereka yang menjadi korban perang di sana untuk memberikan bantuan kemanusiaan supaya beban mereka diringankan. Demikian sekilas info ini ya. Jadi melalui video-video ini tadi, jangan mudah percaya terhadap orang-orang yang teriak Free Palestine dan melakukan pengumpulan donasi atas rakyat Palestina. Sekian, Shalom, salam waras, Tuhan Yesus memberkati.